tergantung pelakunya. Pelakunya bukan pelakor. Pelakor itu penghancur rumah tangga. Pelakor itu memikul setan, membahayakan, mengganggu rumah tangga orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari saya mengajak kita sekalian sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mencapai apa yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, yaitu selalu mendapatkan ridhonya, selalu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekalian ini pasti menginginkan kehidupan dalam rumah tangga itu harus sakinah, mawaddah, warahmah, damai, penuh cinta kasih dan sejahtera. Ini adalah dambaan setiap pasangan suami istri, baik yang baru menikah ataupun yang sudah menikah namun belum merasakan damai, cinta kasih dan sejahtera. Sebagaimana kita maklumi bahwa di antara tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah ketenangan dengan penuh cinta kasih suami istri dalam rumah tangga, agar mendapat keturunan yang saleh dan salehah. Dalam sebuah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, kedamaian dalam suatu keluarga sebagaimana disebut tidak begitu saja datang secara tiba-tiba, tetapi harus diupayakan dan diusahakan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata pernikahan itu merupakan suatu perintah sunnah Rasulullah SAW kepada kita sekalian, kepada umatnya, agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi, sehingga kesenambungan hidup manusia dapat terpelihara dan terjaga, agar tercipta sebuah rumah tangga yang damai, penuh cinta kasih serta sejahtera. Maka masing-masing harus dapat memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrah masing-masing. Dengan begitu kebahagiaan suatu rumah tangga tergantung pada pelakunya. Pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah SAW, diwajibkan untuk kita sekalian untuk mengikuti, melakukan, agar menciptakan generasi-generasi yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, maka perlu ada rasa tanggung jawab
kepada orang-orang yang hidup dalam rumah tangga itu. Tergantung pelakunya. Pelakunya bukan pelakor. Pelakor itu penghancur rumah tangga. Pelakor itu memikul setan, membahayakan, mengganggu rumah tangga orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan rumah tangga yang menjadi idaman semua pasangan suami istri itu dapat terbangun, maka mengikuti petunjuk Al-Quran adalah menjadi keharusan bagi orang yang beriman. Kita hidup dalam rumah tangga itu harus mengikuti perintah dalam Al-Quran kalau mau kebahagiaan dan kesejahteraan itu kita miliki dalam rumah tangga. Ada beberapa hal penting perlu kita perhatikan bersama. Di antaranya yang pertama, muasyaraf bil ma'ruf, sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Dan pergaulilah mereka istri-istrimu secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Itu keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Nanti jamaah kalau pulang rumah buka Al-Quran, kemudian baca Quran surat An-Nisa ayat 19. Ayat ini menunjukkan kepada terutama bagi kaum laki-laki, dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan patut. Apabila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Bersabar itu disayang Allah. Bersabar itu dicintai Allah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kalau kita tidak menyukai mereka, maka kita harus sabar. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kalau kita tidak menyukai istri kita, maka kita harus bersabar. Karena Allah sudah memberikan hal-hal baik pada istri-istri kita. Seorang suami dituntut untuk dapat menghargai istrinya, memahami perasaan dan mengetahui kebutuhannya secara patut. Kebutuhan itu tidak hanya berupa materi, tapi dalam bentuk pengertian, penghargaan, cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa diperlukan dan diperhatikan. Jamaah, untuk kaum laki-laki, bapak-bapak sekalian, jangan hanya diranjang, namun segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri perlu kita layani, sehingga kita dikatakan bahwa kita patuh terhadap istri. Ini perintah Allah, bukan saya menciptakan bahasa untuk menyampaikan. Ini perintah dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Kemudian yang kedua, suami sebagai pemegang kendali kepemimpinan dalam rumah tangga, karena secara fitrah kodrat laki-laki itu memang lebih kuat dari wanita. Tidak mungkin wanita yang akan memimpin, dan tidak mungkin pula suatu kehidupan tanpa seorang pemimpin, meskipun dalam skala kecil dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua ini, suami sebagai pemegang kendali. Jadi hidup dalam rumah tangga, dalam perjalanan hidup dalam rumah tangga itu dikemudi oleh seorang laki-laki, bukan seorang wanita. Karena pada kuadrat
kekuatan laki-laki lebih kuat dari kekuatan perempuan. Meskipun dalam hal kecil yang kita rasakan dalam kehidupan rumah tangga. Dan pertanyaannya bahwa mengapa laki-laki atau suami yang harus memimpin? Ini adalah jawabannya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat tersebut di atas secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan keluarga ada pada laki-laki atau suami, karena kelebihan-kelebihan yang bersifat kodrati yang ada padanya, baik berupa fisik dan daya pikir pada umumnya. Suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga, tak ubahnya seperti kepala yang tak bisa jalan tanpa ada anggotanya, seperti kaki, tangan, dan lain-lain. Begitulah hidup dalam rumah tangga. Kalau kedamaian, cinta, kasih sayang, dan kesejahteraan kita inginkan, maka perlu kita mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, sehingga hidup dalam rumah tangga itu kita bisa mencapai kebahagiaan yang kita inginkan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.